Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jemaah salat Id rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pagi ini, mari kita ungkapkan rasa syukur yang amat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah di awal penghujung 1 Syawal 1447 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh kita digembleng, dididik untuk menjadi seorang hamba yang muttaqin. Alhamdulillah kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat hari raya Idul Fitri. Semoga kita yang telah berjuang selama 30 hari memperjuangkan perjuangan yang luar biasa, yakni melawan hawa nafsu, dan alhamdulillah kita dapat kembali Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Selanjutnya ungkapan rasa salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tercurah buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Khatib mengajak kita semua yang hadir, karena di salat Id ini tidak hanya laki-laki saja, laki-laki dan perempuan hadir untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Oleh sebab itu, khatib mengajak kita semua yang hadir, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Khutbah kita pada pagi hari ini kita berikan judul Ramadan, tanda kutip, kapal menuju surganya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita hitung hari, kita dari usia berapa kita memulai memasuki dan memakai serta memanfaatkan Ramadan ini. Jika Ramadan ini kita anggap sebuah kapal yang akan menuju sebuah pulau. Pulau itu namanya adalah takwa. Dan takwa itu hanya akan bisa diraih oleh beberapa orang saja. Maka penumpang yang ada di Ramadan itu hanya satu golongan saja. Siapa mereka? Yang menjadi penumpangnya hanya adalah aman. Amanu cuman penumpangnya. Yang lain tidak bisa masuk. Sedangkan manusia secara menyeluruh tidak bisa masuk ke dalamnya. Tidak ada panggilan ayat itu dikatakan oleh Allah, ya ayyuhan nas, tidak ada. Dan pun orang-orang lain juga tidak dipanggil, atau golongan lain tidak dipanggil. Ya ayyuhal munafiqun, orang-orang munafik tidak dipanggil. Hai orang-orang munafik, puasalah kamu, tidak ada. Atau ya ayyuhal kafirun, tidak ada dipanggil orang-orang kafir. Ya ayyuhal musyrikun, tidak ada juga orang-orang musyrik. Yang dipanggil masuk dalam kapal Ramadan itu oleh Allah siapa? Hanya aman. Amanu ini akan berlayar selama 30 hari. Dan alhamdulillah, pagi ini sudah sampai ke pulau, sudah sampai ke dermaga yang kita sebut dermaga takwa. Tetapi ingat, dermaga takwa itu akan menghantarkan kita ke kampung idaman kita, yakni surganya Allah. Siapa mereka yang berhasil, yang sudah disediakan oleh kapal Ramadan itu banyak bekal di dalamnya, tinggal hanya memanfaatkan saja lagi. Pertama, bekal yang diberikan oleh Ramadan adalah puasa. Orang puasa itu, kata Ramadan, Nabi menyampaikan akan diampuni dosa kita semuanya yang berhubungan dengan dosa kita kepada Allah. Maka siapa yang bersungguh-sungguh melaksanakan puasa, Ramadan akan mengantarkannya pada posisi la'allakum tattaqun. Tetapi kalau puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, maka Ramadan tidak akan berhasil. Atau kita yang amanu tadi tidak akan sampai pada dermaga takwa. Maka kaum muslimin, orang-orang yang berpuasa itu pasti menjaga dirinya, pasti waspada, pasti dia berhati-hati. Kenapa? Karena puasa itu menghantarkan dia menjadi orang yang bersih, menjadi orang yang suci keluar dari Ramadan itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba bayangkan kaum muslimin. Rasul menyebutkan barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan wa ihtisaban, penuh perhitungan, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keyakinan, penuh dengan perhitungan, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kenapa tidak kita akan sampai kepada sebuah pulau yang disebut dengan pulau takwa tadi? Karena janji Allah sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu
sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan takwa. Bukan mudah-mudahan, Pak. Bukan mudah-mudahan, Bu. La'allakum tattaqun itu adalah orang yang akan berhati-hati untuk melakukan perbuatan maksiat. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab berdialog dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ya Khalifah, ada apa gerangan? Saya mau bertanya, apa itu takwa? Apa yang dikatakan takwa?" Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, "Pernahkah Khalifah atau pernahkah sahabat pergi berjalan-jalan ke sebuah tempat, lalu di suatu tempat itu ada jalan yang berduri-duri?" Jawab Umar, "Apa?" "Pernah wahai Ubay, saya melewati sebuah perjalanan yang banyak durinya." "Lalu bagaimana sikapmu wahai Umar?" Kata Umar kepada Ubay bin Ka'ab, "Saya melewati jalan itu berhati-hati." Lalu apa ungkap Ubay bin Ka'ab kepada Umar? Itulah yang disebut dengan takwa. Apa maknanya? Maknanya kata Ubay bin Ka'ab kepada Umar, ketika kita melakukan sesuatu, jangankan duri di pinggir jalan atau di tengah jalan kaum muslimin, kita saja melewati sebuah lapangan yang berumput, ada rumput itu singgah di celana kita, singgah di rok kita, singgah di kain kita bagian bawah dekat kaki kita, itu kita berhati-hati untuk tidak singgah rumput itu di kain kita. Ada lagi sebuah rumput yang seperti berduri-duri, tanpa kita ajak dia akan singgah di kain kita. Kita berusaha untuk menghindarkannya, sedangkan rumput itu tidak membahayakan. Nah, kalau duri itu membahayakan, maka oleh sebab itu kata Ubay bin Ka'ab kepada Umar, itulah yang disebut takwa. Takwa itu adalah seseorang yang tidak akan mau melakukan perbuatan maksiat, tidak akan mau melakukan perbuatan sia-sia, tidak akan mau melakukan perbuatan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti hindarkan perbuatan sekecil apapun yang bernilai menimbulkan dosa kepada Allah. Itulah takwa yang luar biasa. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan selama 30 hari berlayar. Bekal yang dibawanya kita sudah ambil yang pertama, yakni puasa. Nah, orang yang mendirikan puasa, orang yang melaksanakan puasa, dia akan mendapatkan titel takwa ketika dia betul-betul berpuasa karena Allah, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan perhitungan, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Poin yang kedua, Ramadan membawa bekal untuk kita kaum muslimin ini, bahwa di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang mulia diturunkan di bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, jangankan satu halaman, jangankan satu ayat, jangankan satu baris, satu huruf saja, ketika kita membaca Al-Quran, bernilai 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin, kenapa kita tidak mau memanfaatkan kebaikan yang luar biasa diberikan Ramadan kepada kita? Banyak bekal yang disediakan. Hanya membaca satu huruf Al-Quran saja kita diberikan 10 kebaikan. Sementara di antara kita umat Islam, di antara kelompok amanu yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu, ada yang tidak peduli dengan Al-Quran, habis tarawih ataupun sama sekali tidak bertarawih, tidak witir, tidak melaksanakan puasa, dia takkan pernah melihat Al-Quran, malah dia sering berkeluyuran. Alangkah ruginya kita kaum muslimin tidak memanfaatkan bekal yang disediakan oleh Ramadan selama 30 hari. Perjalanan 30 hari kita lewati dengan bekal yang disediakan oleh Ramadan yang cukup banyak.
indah, menguntungkan kita, tetapi kita tidak mau mengambil keuntungan itu. Alangkah ruginya kita. Kaum muslimin, kelompok orang yang rugi ini, kata Allah dalam Al-Quran nanti, banyak yang akan mengisi neraka jahanam. Salah satu orang-orang yang akan mengisi neraka jahanam itu adalah golongan dari kita manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kaum muslimin, kalaulah kita mentelisik ayat ini, luar biasa ancaman kepada kita. Sungguh bahwa kebanyakan yang akan mengisi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Jin dan manusia, terutama kita yang manusia. Jin kita tak nampak. Kita manusia ini diberikan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita diberikan hati untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk membaca, mengamalkan. Sementara kita hidup di dunia ini hanya punya waktu sebentar, kita tidak mau memanfaatkan itu. Alangkah ruginya kita kaum muslimin. Allah berikan potensi dalam diri kita hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Potensi yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita diberikan mata untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat kebesaran Allah, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi akan ke depan. Kita mesti pandang dengan menggunakan ayat-ayat Allah, bahwa suatu kejadian itu pasti Allah yang punya skenario, bukan orang tertentu. Takdir sudah ditentukan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, ketika ada sebuah kejadian, kita harus kita melihat sesuatu kejadian yang luar biasa. Kalau seandainya itu menimbulkan mara bahaya, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika itu mengandung sebuah perhatian yang luar biasa kepada kita, Masya Allah. Jika itu menimbulkan nikmat yang luar biasa, alhamdulillah. Maka oleh sebab itu, jangan sia-siakan potensi dan elemen yang ada di tubuh kita yang diberikan Allah kepada kita. Elemen yang ketiga adalah Allah berikan telinga untuk kita untuk mendengar ayat-ayatnya, tetapi kita cuek kadangkala. Padahal Ramadan sebuah kapal untuk menuju pelabuhan takwa dan akan sampai pada tujuan yang indah, menuju kampung idaman kita, yakni surga yang disediakan oleh Allah. Mau kita kepada surga Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, atau surga yang mana? Intinya kita harus merebut bekal yang diberikan oleh Ramadan selama 30 hari. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita yang punya potensi, punya hati, punya mata, punya telinga, lalu kita tidak manfaatkan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak peduli dengan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka yang tidak mau peduli dengan ayat-ayat Allah itu adalah tak beda dengan hewan ternak. Coba bayangkan. Maukah status kita seperti itu? Tentu tidak. Bahkan kalau kita tidak mau peduli dengan memperhatikan fungsi dan elemen yang ada di tubuh kita, hati, mata, telinga, ulaika kal an'am, bahkan kata Allah, bal hum adall, bahkan lebih daripada itu. Coba bayangkan. Hina kita ketika kita tidak mau memanfaatkan ayat-ayat yang diberikan, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah untuk dibaca melalui potensi, melalui elemen yang ada di tubuh kita. Bahkan kita digolongkan oleh Allah, ulaika humul ghafilun. Orang yang tidak mau peduli dengan ayat-ayat Allah, merekalah orang-orang yang merugi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bekal yang keempat, bekal yang ketiga yang diberikan oleh Ramadan kepada kita, bahwa kita punya potensi yang diberikan oleh Allah melalui rezeki, yakni mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak.
Di Ramadan, kapan Ramadan menyediakan bekal ini untuk kita, untuk siapa? Bukan untuk kita hari ini, untuk kita kembali ke kampung akhirat nanti. Zakat implementasinya adalah, atau infak sedekah implementasinya adalah, kita punya kepedulian terhadap fakir, kita punya kepedulian terhadap miskin, kaum muslimin. Orang-orang yang peduli dengan fakir dan miskin berarti sudah peduli dengan agama. Kalau orang-orang yang tidak peduli dengan fakir miskin, tidak peduli dengan anak yatim, Allah bertanya kepada kita, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Siapakah di antara kalian ini pendusta agama? Allah jelaskan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Orang yang pendusta dalam agama itu tak mempedulikan anak yatim, tak peduli dengan fakir, tak peduli dengan orang-orang miskin. Alhamdulillah, di Masjid Paripurna Darul Aman ini, kita semua yang hadir ini sudah peduli dengan anak yatim, sudah peduli dengan fakir miskin. Namun kaum muslimin, kepedulian kita tidak cukup sampai di situ. Ada yang lebih dekat dengan kita, karib kerabat kita, ibu bapak kita. Kita masih mendengar masih ada pemuda, masih ada anak gadis, masih ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebuah kisah nyata kaum muslimin. Suatu ketika seorang pemuda ini, dia tidak punya saudara lagi. Dia hanya tinggal dengan orang tuanya, ibunya yang sudah tua jompo. Ketika dia sibuk dengan dunianya, pemuda ini punya inisiatif. Dia mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Ketika sampai di panti jompo, orang tua yang sudah tak berdaya lagi diletakkan kepada petugas panti jompo. "Pak, tolong pelihara ibuku. Tolong pelihara dia. Saya tak punya lagi kemampuan untuk melihara ibu, karena sibuk dengan pekerjaan saya, karena sibuk dengan dunia saya." Sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku tidak ingin dititipkan di panti jompo. Aku tidak mau di sini. Biarlah aku sendiri di rumah. Engkau pergilah bekerja. Jangan urus lagi aku." Karena anaknya sayang, karena ibunya sayang kepada anaknya. Sambil mengatakan, "Wahai anakku, pergilah engkau. Sukseslah dengan dunia. Sukseslah dengan duniamu. Aku tidak akan tinggal di panti jompo itu." Namun ibu bapak, berselang waktu tidak beberapa menit, sang anak meninggalkan ibunya di panti jompo. Dia tak peduli mau dipelihara, mau dibimbing oleh para petugas panti jompo. Dia tidak ingin tahu. Akhirnya sang anak meninggalkan ibu di panti jompo. Tak lama kemudian ditinggalkan anaknya, ibunya keluar dari panti jompo. Duduk dia pinggir pagar panti jompo. Dia menyahut-nyahut, "Wahai anakku, jemput mama nak, jemput ibu nak. Ibu mau pulang. Ibu tidak mau sendiri di sini. Ibu mau pulang nak. Biarlah engkau bekerja kemana engkau pergi." Tak lama kemudian kaum muslimin, sang ibu ini tak ada juga yang menyahut. Tak ada juga yang menolong. Lewatlah seorang pemuda yang lain. Melihat sang ibu yang terlunta-lunta, tak berdaya, mampirlah sang pemuda. Dia menolong. "Waduh, inilah anakku." Namun sang pemuda tak bicara. Apakah dia menyebut anak ibu? Tidak. Akhirnya sang pemuda tadi membawa ibu tadi ke rumahnya. Biasanya ibu ini setiap pagi makan roti.
Lalu disuapkan oleh sang anak tadi. Dengan kebiasaannya makan roti. Lalu kemudian sesekali dibawalah ke rumah makan mewah. Dibawa oleh anak ini. Lalu disuapkan di sebuah rumah makan. Sang pemuda ini menganggap bagaimana dia menganggap ibunya sendiri. Namun lama-kelamaan ketahuan. Sang ibu merasakan ini bukanlah anakku. Sang pemuda menjawab, "Bu, ini anakmu." "Enggak, ini bukan anakku." Ya, sang ibu, "Antarkan aku ke rumahku, wahai." Tak lama kemudian, singkat cerita kaum muslimin, sang ibu tadi jatuh sakit. Lalu pemuda ini terus memelihara dia, mempedulikan dia, merawat dia sampai dia sembuh. Namun takdir berkata lain, sang ibu wafat. Di saat dia wafat, lalu kemudian dihantar ke pemakaman oleh pemuda dan warga masyarakat setempat. Datanglah anaknya yang tadi yang mengantarkan dia ke panti jompo. Dia bertanya kepada sang pemuda, karena ibunya berpesan, "Wahai anakku, jika aku wafat nanti, jika aku meninggal dunia nanti, jangan engkau kabari kepada siapapun bahwa aku sudah mati." Pesan ibu ini ditangkap oleh sang pemuda. Namun pemuda ini tak sampai hati. Setelah jenazah sampai ke pemakaman, sudah ditimbun, kuburnya sudah di tanah kuburnya sudah ditimbun. Pas saat penimbunan selesai, sampai pemuda tadi menjenguk ibunya yang sudah dikuburkan. Apa yang terjadi kaum muslimin? Anak yang menjenguk ibu sampai ke kuburan, dia pun menghantarkan nafas terakhir. Berbuat baik kepada sang ibu tidak cukup, tidak dapat dirasakannya. Sama saja kita menganiaya sang ibu kita. Bayangkan 9 bulan dia mengandung kita, 9 bulan kita dalam kandungannya. Dia merasakan berat setiap hari, bulan, sampai dia melahirkan. Berkandung nyawa, bertantang dengan hidup dan mati. Seorang anak ketika sudah besar, begitu durhakanya kepada sang ibu. Ibu ditinggalkan di panti jompo ketika meninggal. Sang ibu tak lagi ketemu dengan anaknya. Sedih kita pagi ini kaum muslimin, jika ada masih anak-anak yang merasakan, yang memperlakukan orang tuanya seperti orang lain, yang memperlakukan orang tua ibu kandungnya seperti budak. Berdosa, dosa besar. Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada ibunya, kepada bapaknya. Kaum muslimin, banyak bekal yang diberikan Ramadan kepada kita. Kepedulian kita terhadap fakir dan miskin luar biasa. Tapi kepedulian kita terhadap ibu dan ayah kita yang sudah jompo mesti punya kepedulian besar kita. Suatu ketika Rasulullah ketika naik mimbar, lalu dia berucap amin, amin, amin. Sahabat bertanya setelah melaksanakan salat Id, "Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan di saat engkau menaiki mimbar tadi?" Kata Rasulullah, ada 3. Pertama, Jibril berdoa, "Terlaknatlah orang yang melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah." Padahal puasa, kita menginginkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang kita bacakan tadi. Yang kedua kata Rasulullah, "Celakalah orang yang mendengar ketika namamu disebut, tetapi dia tidak menyahut dengan salawat." Lalu yang ketiga kata Rasulullah, "Merugilah orang
Merugilah seseorang ketika orang tuanya sudah tua, tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dan dia tidak akan masuk surga. Jemaah kaum muslimin, doa Jibril, hamba Allah yang paling mulia, yang tak punya dosa, diaminkan oleh hamba Allah yang maksum, Rasulullah SAW. Apakah doa itu tidak dikabulkan oleh Allah? Pasti dikabulkan oleh Allah. Jemaah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang 3 diaminkan oleh Rasulullah doa Jibril tadi. Bahwa kita hari ini kembali kepada fitrah, Aidil Fitri. Semoga kita sampai di dermaga takwa untuk menuju kampung idaman kita, surga Jannatul Naim. Karena surga itu milik orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu mendapatkan keampunan Tuhan. Mohon ampun kepada Rabbmu, karena Rabbmu menyediakan surga untukmu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kampung idamannya, surga seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Allazina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Itu sudah diimplementasikan selama bulan Ramadan. Dalam keadaan sempit, lapang pun kita sudah berinfak, bersedekah. Allazina yunfikuna fi syarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza. Hari ini kalau ada dendam di antara kita selama ini, selesaikan, punahkan, habiskan, saling memaafkan nanti. Hindarkan kemarahan di antara kita, pupuk keramahan, pupuk senyum di antara kita. Wal 'afina 'anil nas, bukakan pintu maaf buat kita bersama-sama. Semoga kita kembali kepada yang fitrah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berwasiat dengan cara yang benar dan menyampaikan dengan cara yang sabar. Sebab itu kaum muslimin, mari kita manfaatkan waktu ini untuk beramal, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena waktu ini pasti berlalu. Dalam sebuah cerita Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya, apa yang paling dekat dalam hidupmu wahai murid-muridku, kata Imam Ghazali kepada muridnya, yang paling dekat itu adalah ibu, ayah, saudara.
Bukan itu yang paling dekat, kata Imam Ghazali. Yang paling dekat itu adalah kematian. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Waktu kita mungkin sedikit lagi di dunia ini, kita pasti kembali kepadanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kembali, pasti akan menempuh kematian. Oleh sebab itu, kaum muslimin, sebuah kabar duka juga kami dapatkan pagi ini. Kebetulan kami di kampung saat ini, seorang sepupu khatib tak jauh rumahnya dari rumah orang tua, pagi tadi wafat dalam keadaan luar biasa. Ibunya sampai pingsan. Sebab itu waktu tak bisa kita tentukan. Kematian kapan saja bisa datang. Dia seorang anggota Polsek Kampar. Ketika mengamankan kegiatan malam tahun, malam lebaran, malam Idul Fitri, malam takbir, dia wafat. Ibunya sampai di rumah bisa. Kita doakan semoga dia husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirata was sihhata was salamah wan ni'mah wal barakah ala hadhihi al jamaah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'sumah. Allahumma ya Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di pagi yang mulia ini ya Allah, di pagi yang suci ini ya Allah, tak banyak permintaan kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Seluruh orang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, sekecil apapun dosa kami ya Allah, satu harapan kami kepadamu ya Allah, kiranya Engkau ampuni segala dosa kami ya Rabb. Ya Allah, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dengan nama-Mu pada pagi hari ini kami berdiri dan duduk bersimpuh, kami hidup dan kami mati hanya kepadamu akan kembali. Sebab itu ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah, berikan kami kemantapan jiwa untuk tetap mengimanimu ya Allah, untuk tetap meyakinimu ya Allah, karena kami telah berjanji dulu ya Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami telah mengikrarkan dalam rahim ibu kami ya Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah, Engkau adalah Rabb kami ya Allah. Kami saksikan ya Allah. Untuk itu ya Allah, beri kami kekuatan atas kudrat dan iradat-Mu ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, memberi nikmat, kami mohon kepadamu nikmat yang kekal, yang tidak putus-putusnya, yang tidak hilang ya Allah, terus bertambah ya Allah. Namun demikian ya Allah, beri kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, karena tanpa nikmat-Mu kami tak akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan dunia kami. Untuk bekal di akhirat nanti, berilah kami amal jariah, anak yang soleh dan soleha, serta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, karuniakanlah kami umur yang bermanfaat, keselamatan dan kesehatan yang memenuhi ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, pemberi nikmat, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai. Jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami semua kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
serta hindarkan kami dari azab dan siksa api neraka-Mu. Ya Allah, serta jauhkan kami dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah kubur dan fitnah dajjal. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.